sebelumnya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor utama kita hari ini yang telah mendukung terselenggaranya acara ini yakni Yuzin. Dan juga sebagai sponsor dan pendukung acara Designers Talks 12 HDI Jawa Barat, Design Transformation Designers of Their Era. HDI sekarang bekerja sama dengan Mind Talks untuk kolaborasi acara ini untuk menjalin kerjasama yang baik di dunia komunikasi dan teknologi. Jadi mohon supportnya semua yang ada di Zoom maupun di YouTube semuanya dan ada di sini untuk subscribe, like dan komen. Betul Di sekali. platformnya Mind Talks dan HDI Jabar. Ini adalah kegiatan yang rutin ya kita laksanakan di kegiatan HDI Jabar yaitu Designer Talks. Bagaimana para pelaku desain itu dia memetakan problem solving yang berkaitan dengan interior arsitektur kepada PT Yuzin yang sudah hadir juga di sini ya. PT Yuzin adalah mitra industrinya HDI Jabar ya. Di sini hadir juga Pak Sugi ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi bagi para tamu undangan yang telah hadir secara offline dan online. Selamat beraktivitas Designer Talk 12 tahun 2024 HDI Jabar. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HDI. Dari era manual, era transisi digital, hingga yang kekinian era artificial intelligence. Saya sangat tergugah pada saat bicara dengan teman-teman HDI Jawa Barat. Pada saat mereka sangat concern mengenai apa challenge dan tantangannya masa kini dan masa depan. Menyangkut terutama bonus of demografi, kesiapan SDM. Nah, salah satu yang akan menjadi challenge yang berat adalah adanya gap of the generation. Nah, gak kalah menariknya rekan-rekan semua. Tadi Teh Gina ya panggilnya saya. Itu menceritakan banyak mengenai warna dari generasinya. Dan ini kalau dilihat-lihat nih jadi kayak survival generation nih. Karena dia bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah nih. Oke, selanjutnya lagi yang terakhir. Speaker kita yang terakhir lahir berarti ya, sekalian ya. Betul. Jadi ada Teh Anissa Salsabila ya, Iya. yang mewakili generasinya yaitu generasi X. Iya, Z, sorry tuh kan Z, Gen aduh ya ampun. Ini ngomongin generasi jadi bingung soalnya Ayo, kayak yang nggak mana ada dulu? generasi nih Absen. di HDI ini. Kalau begitu kita Oke. langsung ke Mbak Anissa ya. Oke, terima Silakan waktu kasih dan tempatnya Pak 15 menit. Indra, Mangga. atas kesempatannya juga. Sebelumnya juga aku mau terima kasih kepada HDI Jabar juga yang udah mengundang aku, Pak Didit juga udah menghubungi walaupun menghubungin aku pas lagi kerja. Maaf banget Bapak, pada akhirnya nyari kesempatannya juga akhirnya bisa nelfon sama Bapak. Tapi di sini aku lebih ke prinsipalnya itu seperti apa? Aku lebih ke bermain mindset antara Gen Z itu seperti apa? Karena aku selalu ngasih ke kelas-kelas atau misalnya ke tiap-tiap aku narasumber, aku lebih ke permainan mindset gitu kan. Jadi memang Gen Z itu harus main mindset gitu. Jadi bukan ngasih terlalu banyak praktisi banget, tapi gimana caranya mindset mereka bisa ngerti gitu. Nah, jadi di sini aku judulnya sense of place gitu. Jadi ini salah satu hal yang akan mempermudah Gen Z itu memahami gitu. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu lagi juga, aku Anissa Kasya Salsabila, alumni dari Desain Interior ITENAS juga 2018, baru lulus graduationnya tahun lalu, namun lari ke industri fashion. Mungkin nggak akan dibahas background story-nya fashionnya seperti apa, tapi di sini aku lebih banyak representasi dari as interior designer-nya. Ini sebenarnya basic of interior design itu seperti apa sih gitu. Kita tahu sendiri interior designer tuh ada hasilnya, mock-up-nya, bagaimana kita berpikirnya, kita memikirkan materialnya, bagaimana kita menentukan sketsanya gitu, pada hasil finishingnya seperti apa. Mungkin aku bakal menjelaskan interior design itu kalau orang awam, bukan orang arsitektur, bukan orang interior gitu pun, pasti bakal menilai kalau interior design adalah penampilan aja. Tapi sebenarnya interior design itu adalah sesuatu hal proses berpikir gitu. Keahlian kita tuangkan nih dalam hasil interior desainnya gitu. Maka dari itu di sini kita pengen ngasih mindset nih gitu kan. Kalau misalnya interior design itu tuh bagaimana kita harusnya berproses berpikirnya seperti apa dengan memanusiakan manusia terhadap ruangan gitu kan. Karena 87% kita hidup itu di dalam ruangan, ya kan?
kita nggak terlalu sering di luar, tapi kita sering kerja, kita sering di rumah, kita lahir juga di rumah sakit, di mana juga ruangan gitu, pasti itu di ruangan terus kan. Maka dari itu interior design bukan hanya penampilan interior design aja, tapi interior design is a frame of life. Oke, setuju kan? Interior design is a frame of life. Jadi jangan pernah menyepelekan interior design adalah interior aja gitu. Jadi itu salah satu a frame of life. Nah, di sini ada the art of interior designer. Bagaimana sih awal interior design itu bisa terjadi? Yang pertama adalah strategi. Strategi di sini adalah yang pertama kita juga harus ketemu klien, kita juga sini masuk interrogation sama klien gitu kan. Sini kita benar-benar harus terjun ke lapang. Mungkin memang Gen Z tuh bisa dibilang agak sotoy, dia kayak udah oke, benar kata Pak, benar kita dari Google Maps kita bisa ngecek karena kita ini Pak COVID. Karena COVID kita jadinya harus ngecek dari Maps aja gitu kan. Tapi di sini ada harus mindset yang ditekankan kepada Gen Z adalah harus interrogation kepada kliennya dan jangan lupa empathize kepada kliennya. Itu salah satu pondasi sebagai orang desainer harus memiliki empati terhadap klien. Kita juga harus lebih mengenal apa yang dibutuhkan sama klien, apa yang ruangan itu inginkan, apa yang ruangan itu pengen diubah gitu kan. Nah yang pasti juga kita harus memanusiakan manusia terhadap ruangan gitu kan. Tadi mungkin udah dijelaskan kalau misalnya ruangannya kurang tinggi, ruangannya kurang pendek atau kurang warna segala macam itu kan kita merasa kurang di situ gitu kan. Nah di situ kita harus lebih deep kepada interrogationnya terhadap kebutuhan apa ruangan yang diinginkan gitu. Makanya itu hal penting dalam interrogationnya juga. Terus kalau misalnya dari strategis interrogationnya udah dapat gitu, empatisnya udah ada gitu terhadap ruangan, itu bakal mempermudah kita ke imaginationnya kita. Imagination tuh jangan dipakai di awal di strategis, enggak. Kebanyakan emang anak Gen Z itu pakai imagination tuh di awal di strategis, tapi kesalahan itu yang sering terjadi di Gen Z ini. Seharusnya itu setelah interrogation atau enggak sering-sering ketemu kliennya gitu, apa yang kalian inginkan. Imagination itu lebih ke sebenarnya keinginan dari hasil klien itu atau hasil strategis dan interrogation itu kepada imagination itu dari material maupun bahan-bahannya, karena bahan maupun material itu salah satu di proses desain yang paling jujur, karena material itu yang akan mengungkapkan hasil-hasil dari proses berpikir kita di strategis dan interrogation dari klien yang diinginkan. Jadi percakapan itu bakal ketemunya di imagination antara di bahan-bahan yang diinginkan ataupun sketsa-sketsa yang diinginkan klien gitu. Jadi ini salah satu percakapan dari desainer terhadap klien adalah di imagination antara bahan maupun sketsa-sketsa yang bisa diberikan kepada klien gitu. Dan yang terakhir the tools pasti banyak lah, itu ada yang kayak pengukuran atau misalnya tadi mungkin kalau Gen Z emang pakai AutoCAD, ArchiCAD, Revit gitu, terus sama SketchUp gitu atau rendering something else gitunya, itu salah satu tools yang memang mempermudah gitu. Kenapa kita mempermudah? Karena sekarang memang portofolio kita lebih ke digitalisasi. Jadi memang kita perlu banget nih semua serba digital gitu. Itu yang mempermudahkan Gen Z untuk menghasilkan karya-karyanya. Nah, yang terakhir adalah sense of place. Ini salah satu harus yang diingatkan oleh pada Gen Z gitu. Yang mana kita tuh harus mengerti gitu, sense of place itu seperti apa. Kita punya indera, mata, telinga, mulut kita. Kita harus memaknai indera diri kita sendiri. Itu harus into dalam place gitu sebagai interior designer gitu di Gen Z. Makanya itu hal-hal mindset yang harus dipiliki oleh Gen Z ini, yang mana kita punya loh indera-indera kita ini. Kenapa nggak indera kita ini benar-benar dimaknai dan dituangkan gitu loh terhadap ruangan. Makanya ini hal-hal penting sense of place yang harus dimiliki oleh Gen Z juga. Jadi ini ada tren-tren Gen Z, sebenarnya banyak yang bangunan-bangunan lama ini gitu yang telah dibangun dari zaman 80-an, 90-an yang diubah nih sama mungkin masih angkatan milenial juga, Bu Gina, mungkin ke angkatan aku juga. Memang si Urban Catalyst ini cuman ada beberapa hal-hal yang diubah hanya aja gitu. Salah satunya hallway ini belum diubah. Sebenarnya hallway juga salah satu pasar lama tapi jadi pasar modern juga, jadi tempat kreatifnya juga anak muda itu dari Urban Catalyst-nya juga. Lalu selanjutnya juga ada revitalisasi juga, ini salah satu hal yang sering terjadi juga dalam proyek-proyek Gen Z juga, kita mengubah juga apa bangunan lama juga, bagaimana ini tata letaknya segala macam gitu yang kita ubah.
karena kita nggak bisa ngubah banyak biasanya, kita cuman beautifikasi doang biasanya, jadi kita bermainnya di revitalisasinya aja. Lalu selanjutnya juga Creative Hub. Ini banyak banget industri-industri sekarang tuh ngejar-ngejar Creative Hub, coworking gitu kan. Atau tempat-tempat untuk kita ngumpul bersama gitu. Ini sangat tren banget di Gen Z, di mana tempat public space itu udah jadi incaran untuk orang-orang berkumpul gitu. Ini salah satu project yang paling kencang di Gen Z juga. Jadi ini ada teknologi juga, ada AI dan VR. Itu salah satu yang sering terjadi kalau mempermudah para interior designer mager untuk ngerendering pakai SketchUp gitu atau pakai AutoCAD, biasanya mereka pakai AI gitu atau VR gitu. Tapi itu plus minus kalau ada yang mempermudah untuk sesuatu hal kebutuhan. Terus juga ada extended reality, itu yang sering digunakan oleh beberapa proyek-proyek yang misalnya exhibition atau museum-museum untuk ada penampilan 3D gitu. Kita nge-feels banget nih sense kita untuk merasakan sesuatu hal di exhibitionnya maupun di museum-museumnya juga. Dan yang terakhir adalah smart dekoratif. Biasanya kayak kita tahu sendiri mungkin merek ada Barli ya, yang misalnya lampu nyala-nyala kita pakai smartphone gitu di segala macam, atau security pakai apa sih, keamanan pakai handphone juga, atau face recognize itu juga udah smart dekoratif sih. Jadi itu salah satu hal 3 yang selalu digunakan oleh Gen Z teknologinya. Oke, ini sebenarnya kalau portofolio aku nggak akan banyak nih dari Bapak Ibu. Yang terakhir aku tanganin itu contohnya adalah Bandara Adi Sucipto Yogyakarta gitu, yang terakhir aku handling. Jadi di sini juga ada disiplin dari untuk yang Gen Z-nya juga untuk penanganan bandara itu seperti apa gitu kan. Nah di sini juga harus adanya penerapan sense of place-nya seperti apa, kan ini waktu itu bukan Bandung ini konsepnya, tapi waktu itu Jogja. Jadi di sini ada wisdomnya juga yang harus kita turutin dari Jogjanya seperti apa, yang harus kita terapkan sense of place-nya terhadap bandara itu seperti apa, karena kan bandara juga salah satu gerbang antara kedatangan dan kepergian, makanya kita harus mengerti sense of place-nya bandara itu seperti apa. Oke, paling segitu pemaparan materi. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari saya.